Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, serta dimudahkan untuk selalu berbuat baik pada sekitar, karena vibrasinya akan memunculkan petunjuk kepada kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Dan itu ilmu, teman-teman. Silahkan dibuktikan ya. Nah, baik teman-teman, ini adalah rutinitas yang biasa saya lakukan dalam pemupukan tanaman yang ada di galeri, teman-teman. Antara pukul 7 sampai pukul 9 pagi adalah waktu yang efektif untuk melakukan pemupukan, terutama dengan metode semprot daun, teman-teman. Alasan ilmiahnya, karena di pukul 7 sampai pukul 9 pagi adalah waktu di mana stomata pada daun dan ketiak-ketiak daun itu akan terbuka, teman-teman ya. Sehingga logikanya pemupukan akan lebih efektif ketika kita melakukan pemupukan saat stomata sedang terbuka. Artinya kita memberikan nutrisi pada dapur tanaman tepat pada sasarannya, dibanding ketika kita melakukan pemupukan pada akar, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa tanaman yang masih saya teduhkan, teman-teman. Jadi kebetulan untuk posisi ini ada di bawah pohonnya. Nah, kebetulan juga saat ini saya dapat backsound gratis, teman-teman, dari alam, yaitu tepat di depan saya ini ada pohon mangga yang di atasnya ada sarang burung pipit ya, yang sedang meloloh anaknya. Jadi lumayan juga ya buat backsound. Nah, baik teman-teman, ini bahan stek anting putri yang sudah pernah saya tunjukkan. Rencananya saya akan lakukan pembuatan bonsai mame on the rock, teman-teman, seperti yang saya sebutkan di video atau vlog saya sebelumnya. Untuk peralatan atau perlengkapan yang lebih efisien, apa yang kita gunakan dalam membuat bonsai on the rock? Nah, ini adalah bahan yang akan saya gunakan, teman-teman. Untuk perakaran sudah cukup panjang ya. Dan untuk bahan yang lain saya tanam kembali, teman-teman, agar supaya akarnya lebih banyak lagi. Nah, ini teman-teman ya, ini saya potong yang nantinya akan saya jadikan terusan. Kemudian untuk dua tunas atau cabang yang panjang ini atau yang sudah tinggi ini saya biarkan terlebih dahulu. Untuk keadaan ini teman-teman jangan dipotong dulu, teman-teman ya, karena akar yang dimiliki oleh bahan yang masih seperti ini adalah akar muda atau akar air, teman-teman. Jadi usahakan untuk tidak dipotong, karena proses pematangan akar juga bergantung pada percabangan ini. Nah, ini saya memastikan atau masih mencari posisi yang tepat untuk peletakan bahan bonsai ini. Nah, akhirnya jatuh pada posisi ini, teman-teman, karena ada sesuatu yang mengganjal nih, harus saya potong ya. Nah, itu saya kurangi agar posisinya lebih stabil. Nah, tepat, teman-teman ya, jadi lebih sedap untuk dipandang dan akar lebih terlihat mencengkeram ya. Nah, untuk pelakuan akar yang seperti ini lebih lembut, teman-teman ya, atau lebih hati-hati karena masih akar muda sekali. Kemudian untuk bagian batu saya basahi dengan menggunakan pupuk cair tadi ya, atau cukup dibasahi juga boleh, teman-teman ya. Tujuannya untuk memberikan nutrisi pada batu ini dan memudahkan media tanam berupa kokopit yang akan saya tempelkan lebih mudah menempel, teman-teman. Nah, untuk kokopit ini upayakan kokopit yang sudah berkurang taninnya, teman-teman ya. Jika
teman-teman merasa ragu taninnya masih banyak, rendam terlebih dahulu sampai benar-benar air rendamannya bening ya. Kemudian kita lakukan penataan pada bagian yang kita pilih tadi. Upayakan untuk akar kita sebar ke seluruh bagian batu teman-teman. Dari sini teman-teman sudah bisa lihat ya, bahwa bahan ini akarnya keliling walaupun dari bahan setek teman-teman. Jadi untuk akar keliling itu mudah teman-teman ya, siapapun bisa buat. Permasalahannya hanyalah waktu teman-teman ya, dan bagaimana kita bersabar dalam melakukan perawatan. Nah, selanjutnya untuk bahan ini saya lakukan pembungkusan dengan menggunakan plastik wrap. Tujuannya adalah agar untuk bagian akar tidak tumbuh ke samping seperti yang sudah saya sebutkan di vlog sebelumnya. Namun pada kali ini plastik yang saya balutkan ke bagian akar seperti biasanya ya, ini tidak boleh terlalu ketat teman-teman, hanya cukup seperti ditempelkan saja. Jadi tidak memeras akar sehingga akar tidak terhambat pertumbuhannya. Ini juga untuk menstimulasi akar memunculkan cabang akarnya atau akar serabut baru di bagian yang saya beri celah. Nah, untuk bagian ini, bagian plastik saya lubangi untuk memudahkan akar, terutama akar serabut ya, keluar untuk mencari atau berusaha mencari nutrisi di sekitarnya. Nah, ini saya beri celah teman-teman ya, lubangi sebanyak mungkin, karena posisinya plastik ini hanya menempel saja teman-teman, tidak mengikat ya. Kemudian pada bagian tertentu boleh diisikan kokopit teman-teman. Kemudian untuk tempat penanaman seperti yang saya sebutkan di vlog saya sebelumnya, begini teman-teman ya. Jadi pot, kemudian untuk bagian yang ada batunya kita beri polybag yang kita lubangi bagian bawahnya sebagai selongsong atau pengganti talang karet atau talang plastik teman-teman. Dengan cara seperti ini lebih murah, lebih mudah dan efisien ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi tinggal ditekuk saja, kemudian kita potong bagian bawahnya, sesuaikan dengan ketinggian batu pada bahan bonsai ini ya. Jadi cukup diselongsongkan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita sesuaikan untuk bagian atasnya sesuai dengan keinginan kita, ketinggiannya sebatas apa. Oh iya teman-teman, untuk bagian percabangan yang ada di atas ini, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yang saya gunakan adalah tunas kecil itu teman-teman. Nanti saya tunjukkan ya. Untuk yang dua tunas yang ada di sebelahnya atau cabang yang lebih panjang itu nanti akan saya buang dengan potongan bersudut meruncing pada tunas yang kecil itu teman-teman. Jadi untuk gaya yang akan saya ambil di sini adalah gaya informal teman-teman ya. Memang beberapa metode yang diterapkan pada pembentukan bahan bonsai untuk gaya seperti ini atau gaya informal lebih lama ya, jadi membutuhkan waktu. Namun tidak masalah ya, untuk sesuatu yang indah kita memang butuh pengorbanan. Nah, kemudian kita padatkan teman-teman dengan melakukan penyiraman. Kita padatkan untuk bagian sampingnya saja teman-teman ya. Nah, kenapa saya memutuskan untuk menggunakan atau membuat
gaya informal pada bahan bonsai ini karena bagian atas bahan ini membesar karena terjadi pembengkakan bekas potongan teman-teman, sehingga saya harus potong ya. Nah ini teman-teman ya, terlihat ada pembengkakan bekas potongan teman-teman, sehingga kita harus potong. Nah ini untuk cabang terusan teman-teman ya, yang nantinya akan saya los sebagai cabang terusannya. Untuk yang cabang 2 yang sudah tinggi itu akan saya potong teman-teman dengan menyudut ke tunas kecil itu tadi. Pastikan untuk tunas yang kecil ini sudah memanjang dan sudah cukup kuat, serta perakaran yang sudah matang, maka boleh kita potong teman-teman. Nah baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga teman-teman sehat selalu, jangan lupa bersyukur dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.